Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas AK21C dengan NIM 202100700085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sesi 12 dari mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Mulyadi SHBMSI. Nah, di sesi 12 ini ada transformasi organisasi. Baik ya teman-teman, kita langsung ke materinya. Jadi apa sih transformasi organisasi itu? Transformasi organisasi itu adalah suatu tahapan yang dilalui oleh semua organisasi atau juga bisa didefinisikan dengan strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dari bentuk sistem organisasi yang lama ke bentuk sistem organisasi yang baru dengan menyesuaikan elemen dan turunannya, yang dimana ada sistem, isinya ada struktur, ada people, dan ada culture-nya, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan supaya sejalan dengan visi misi organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi siklus atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh semua organisasi itu pasti akan berbeda-beda ya. Ada yang tahapannya lebih cepat di tahapan pertama, atau bisa lebih cepat di tahapan kedua, atau bahkan tahapan pertama dia lebih lambat. Nah, transformasi organisasi ini pasti akan dilalui oleh semua organisasi, baik organisasi itu organisasi yang baru atau organisasi yang lama. Nah, setiap tahapan-tahapan yang berbeda tadi disebut dengan life cycle atau siklus hidup. Yang dimana di sini disebut ialah siklus hidup suatu organisasi yang dapat ditandai dengan adanya lingkungan yang baru dari sebuah organisasi tersebut. Jadi ketika suatu organisasi tersebut mau naik kelas atau mau naik tingkat, naik tahapan lah, otomatis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan itu tersebut di internal ataupun eksternal. Oke, kita next. Transformasi organisasi dan siklus kehidupan organisasi. Nah, di sini disebutkan perubahan transformasional pada sebuah organisasi didefinisikan sebagai proses perubahan yang bersifat mendasar, strategik, dan menyeluruh. Jadi memang ini tuh udah kayak basicnya sebuah organisasi yang harus bertransformasi, mempunyai siklus kehidupan. Jadi hal-hal ini tuh udah menjadi hal mendasar dan menyeluruh. Jadi ada tadi yang kita sebutkan bahwa ada yang namanya life cycle yang dari JOS 2007 ini jadi membagi siklus hidup organisasi ini ke dalam tahap yang pertama itu. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen penting dalam transformasi organisasi. Itu yang pertama ada arah bisnis visioner, yang dimana di sini disebutkan meninjau kembali visi misi minimal 3 tahun sekali, yang dimana artinya perusahaan tersebut harus memeriksa dan memperbarui tujuan dan arahnya setidaknya setiap 3 tahun sekali. Jadi ini tuh kayak meninjau dan memastikan rencana jangka panjangnya masih relevan atau enggak. Soalnya kan kayak setiap zaman tuh pasti ada aja gitu perubahan-perubahannya. Jadi kayak setiap organisasi atau perusahaan tersebut tuh harus mengikuti culture atau lingkungan yang baru gitu, supaya kayak sebuah organisasi atau perusahaan tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan zamannya. Kemudian ada kesiapan berubah. Ini
yaitu melibatkan pengembangan program, menyiapkan program untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Jadi pengembangan program untuk mengatasi perubahan di sekitar perusahaan, kayak seperti dalam lingkungan eksternal. Menyiapkan perencanaan untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Kayak kita harus menyiapkan rencana-rencana, kayak kan kita nggak tahu ya ke depannya itu bakal ada apa. Jadi kita bakal menyiapkan kayak sebelum hal itu terjadi tuh kita tuh udah punya ancang-ancang gitu dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada orientasi pasar, menyiapkan strategi dan program untuk meningkatkan pangsa pasar. Ini tuh berfokus pada cara perusahaan memahami dan berinteraksi dengan pasar. Ini juga termasuk strategi dan program untuk meningkatkan pangsa pasar seperti bagaimana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Jadi kayak ngikutin zaman juga, kayak ngikutin pangsa pasar. Jadi kan kalau misalnya perusahaan ngikutin pangsa pasar atau dapat tumbuh gitu sesuai pasar yang berkembang sekarang, jadi kayak lebih modern gitu ngikutin. Jadi orang-orang juga kayak oh iya dapat, jadi oh iya kayak perusahaan ini tuh dapat memahami kebutuhan pelanggan dan memastikan keberlanjutan pertumbuhannya, kayak melibatkan penyusunan strategi dan program agar perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, dan berkembang dalam lingkungan bisnisnya. Hal ini kayak bisa mencakup inovasi produk, peningkatan pelayanan, atau bahkan ekspansi pasar. Selanjutnya ada tanggap terhadap lingkungan, memiliki program untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta menggunakannya untuk menghadapi tantangan ancaman eksternal. Perusahaan yang memiliki program untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya berarti secara sistematis mengevaluasi aspek positif dan negatif dalam operasional dan posisi mereka di pasar. Dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan strategi untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari lingkungan yang ada atau lingkungan eksternal. Kayak misalnya contohnya, kesadaran terhadap peluang di pasar dapat melibatkan pengenalan tren baru atau kebutuhan pelanggan yang berkembang. Di sisi lain, pemahaman risiko dapat melibatkan penilaian potensi gangguan dalam rantai pasokan atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis. Jadi intinya perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memanfaatkan peluang dan mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya ada operasi prima, yaitu melibatkan manajemen operasional untuk menciptakan keunggulan daya bersaing lebih baik. Ini bisa mencakup peningkatan efisiensi operasional seperti mengoptimalkan proses produksi atau pengelolaan rantai pasokan. Selain itu juga perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing dengan mengembangkan produk atau layanan unggulan. Produk ini mungkin memiliki fitur khusus atau kelebihan dibandingkan pesaing yang dapat menjadi pembeda penting pasar. Secara keseluruhan, pendekatan ini bertujuan untuk membuat perusahaan lebih efektif dalam operasionalnya atau menawarkan sesuatu yang unik kepada pelanggan sehingga memperkuat posisinya dalam persaingan pasar. Kemudian ada kepemimpinan yang kuat, yaitu mempersiapkan kepemimpinan yang kuat melibatkan pengembangan individu di organisasi supaya memiliki keterampilan kepemimpinan yang efektif. Hal ini kayak mencangkup pelatihan dalam komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan tim. Pemimpin yang efektif
mampu mengartikulasikan dan mengimplementasikan visi perusahaan serta menginspirasi karyawan untuk mencapainya. Jadi kan kalau misalnya kita punya pemimpin yang kuat, kayak kita tuh punya pemimpin yang terencana, punya pemimpin yang kayak bijaksana, punya hal-hal ide-ide atau yang bagus lah gitu ke depannya, yang efektif, kita juga pasti kayak jadi terinspirasi gitu punya pemimpin yang kayak gitu. Kemudian ada insan yang kompeten, manajemen sumber daya manusia yang fokus pada menciptakan keunggulan berdaya saing melibatkan penempatan dan pengembangan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Ini tuh termasuk proses rekrutmen yang cermat, pelatihan berkelanjutan, dan pengakuan terhadap pencapaian karyawan, memastikan karyawan itu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk tugas mereka mendukung produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada budaya perusahaan. Pengembangan nilai dan norma dalam budaya perusahaan berarti menciptakan lingkungan di mana setiap anggota organisasi dapat terlibat dan berkontribusi secara positif. Yaitu di dalamnya ada promosi kolaborasi, inovasi, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Budaya yang baik mendukung motivasi karyawan, meningkatkan retensi, dan menciptakan identitas perusahaan yang kuat. Kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Kayak di dalamnya itu ada pengenalan potensi risiko, penentuan dampak dan probabilitasnya, serta penerapan strategi mitigasi. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan merespon perubahan kondisi pasar atau lingkungan bisnis yang pada gilirannya dapat mendukung kesuksesan jangka panjang. Next, itu ada 8 langkah penting dalam melakukan transformasi organisasi. 8 langkah penting dalam melakukan transformasi organisasi. Yang pertama ada tetapkan apa yang akan Anda lakukan. Yaitu mengapa Anda akan melakukannya. Kayak tentukan tujuan tindakan dengan mengidentifikasi relevansinya terhadap visi dan misi sebuah perusahaan. Kayak mulai dengan rinci niat dan tujuan tindakan, mengapa tindakan ini perlu dilakukan, bagaimana tindakan ini akan mendukung visi misi dan tujuan jangka perusahaan. Apa manfaat perubahan tersebut, pertimbangkan keuntungan konkret dalam perubahan, bagaimana hal ini akan meningkatkan kinerja, keunggulan pasar, atau hubungan dengan pelanggan. Dan pikirkan juga apa bahaya dari tidak berubah itu, tidak melakukan perubahan tersebut. Tinjau risiko dan konsekuensi jika perubahan tidak dilakukan. Apa sih dampaknya terhadap posisi di pasar atau kelangsungan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua ada buat rasa urgensi dan pertahankan untuk jangka panjang. Mengapa perlu mendesak? Identifikasi faktor-faktor mendesak seperti perubahan tren atau kebutuhan pasar. Bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perusahaan pada jangka panjang. Yang ketiga ada menerapkan tata kelola dan manajemen. Mengapa perlu tata kelola dan koalisi? Karena di dalam mengapa perlu tata kelola dan koalisi, kayak terapkan prinsip-prinsip tata kelola dan buat koalisi dengan pemimpin kuat untuk memastikan perubahan terkoordinasi dan didukung di seluruh organisasi. Yang keempat ada libatkan pemangku kepentingan utama. Mengapa perlu melibatkan pemangku kepentingan utama? Karena dengan melibatkan pemangku kepentingan utama, terutama manajer, pastikan dukungan inti dan pemahaman mereka terhadap dampak
perubahan pada operasional sehari-hari itu tahu gitu mereka tuh gitu. Yang kelima ada hilangkan hambatan untuk keberhasilan. Mengapa perlu menghilangkan hambatan? Ya karena kan kita juga pasti kalau misalnya ngelewatin jalan, kita juga kayak misalnya jalan macet, kita pasti menghindari jalan macet tersebut kan. Nah, kayak perusahaan juga kalau misalnya pengen mencapai tujuan tersebut, ya dia juga harus menghilangkan hambatan-hambatan tersebut untuk mencapai keberhasilannya. Yang keenam ada aktifkan transformasi nyata dengan memupuk budaya organisasi baru dan perilaku individu. Mengapa sih perlu mengubah budaya dan perilaku? Kita perlu mengubah budaya dan perilaku karena kesesuaian dengan perubahan strategis. Kemudian ada adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu kan selalu berubah, dan budaya yang fleksibel dan perilaku yang adaptif memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, regulasi, dan tren industri. Jadi untuk memikat para pelanggan gitu. Mendorong inovasi dan kreativitas. Budaya yang mendukung inovasi dan perilaku yang mendorong kreativitas sangat penting dalam menghadapi tuntutan pasar yang dinamis. Kemudian ada peningkatan kinerja dan produktivitas. Perubahan dalam perilaku yang mendukung kerja tim, komunikasi terbuka, dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja seluruh organisasi. Pemenuhan kebutuhan pelanggan, kemudian adalah mengelola perubahan, pemberdayaan karyawan, kayak pemberdayaan karyawan ini dapat memotivasi karyawan supaya menciptakan lingkungan yang dimana setiap individu merasa memiliki peran dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada penciptaan identitas perusahaan. Itu dapat membentuk persepsi eksternal dan internal, memberikan arah baru, dan mengkonsolidasikan identitas perusahaan. Kemudian ada atur ulang kembali operasi dan organisasi untuk mengaktifkan visi misi baru dan mendukung organisasi. Mengapa perlu mengatur ulang operasi dan organisasi? Karena kesesuaian dengan strategi baru. Kemudian ada efisiensi profesional, itu untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan redundansi, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus ada penyesuaian dengan perubahan lingkungan bisnis, penekatan pada keunggulan bersaing, menghilangkan hambatan untuk sebuah inovasi, perubahan kultur organisasi, penyesuaian diri dengan pertumbuhan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tingkatkan keterampilan eksekutif dan pemimpin. Tingkatan keterampilan eksekutif dan pemimpin itu untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memandu dan mendukung perubahan. Tinjau keterampilan yang perlu ditingkatkan dan strategi pelatihan yang efektif. Kayak kita kan kalau memilih ketua atau pemimpin, kita juga pengen yang baik, yang bagus gitu buat kedepannya. Jadi kita juga harus melakukan pelatihan, sebelum jadi pemimpin tuh kita tuh pasti mengikuti pelatihan kayak gitu-gitu supaya kita tuh bertanggung jawab gak sih buat sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Karena kan kalau kita memimpin sebuah organisasi atau perusahaan itu kan resiko dan tanggung jawabnya besar ya. Kemudian ada transformasi sendiri merupakan tindakan strategis yang membutuhkan investasi besar dengan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu model yang sudah teruji sebagai pedoman bagi
organisasi di Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu transformasi organisasi dilakukan untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan, inovatif, dan memiliki nilai lebih tinggi. Kayak diibaratkan lomba lari, transformasi adalah lomba maraton yang membutuhkan daya tahan tinggi dan nafas panjang. Dalam setiap tahapan dan waktu harus bisa menampilkan kemajuan dan harus ada hasil nyata jangka pendek atau quick win. Mungkin thank you. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada maaf jika ada salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.